Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak ustazah. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Ustazah harap anak-anak selalu semangat ya dalam belajar tematik. Ya, hari ini kita kembali lagi nih belajar tematik. Untuk tema 6, subtema terakhir, yaitu subtema 4. Apa sih judul subtema 4 ini? Subtema 4 ini berjudul Bekerja Sama Menjaga Kebersihan dan Kesehatan Lingkungan. Yuk langsung saja kita masuk ke pembelajaran 1. Di pembelajaran 1, yang pertama kita akan belajar muatan bahasa Indonesia tentang mengenal ungkapan pemberitahuan. Anak-anak ustazah, lingkungan alam adalah ciptaan Tuhan. Sebagai manusia, kita tentu harus memeliharanya. Kita tidak boleh membiarkan lingkungan alam menjadi kotor dan tidak sehat. Wah, coba lihat gambar ini. Sangat kotor bukan lingkungannya? Lingkungan yang kotor akan membuat kita merasa tidak nyaman. Nah, oleh karena itu, menjaga kebersihan lingkungan merupakan tanggung jawab semua warga, tidak terkecuali kita. Sekarang perhatikan contoh berikut ini. Di sini ada dua laki-laki. Yang satu ada Pak RT dan yang satunya lagi yang bajunya hijau itu adalah warga. Kata Pak RT, hari Minggu ini kita akan bekerja bakti. Kita harus segera membersihkan sampah-sampah di selokan agar desa kita tidak banjir. Lalu kata warga, baik Pak RT, saya akan memberitahu warga lain, agar mereka bisa meluangkan waktunya di hari Minggu. Nah, yang diucapkan Pak RT itu merupakan contoh ungkapan pemberitahuan. Di sini Pak RT memberitahu bahwa mereka harus segera membersihkan sampah-sampah di selokan. Agar apa? Agar desa mereka tidak banjir. Nah, ungkapan pemberitahuan berisi sebuah informasi dan ditulis dengan bahasa yang mudah dipahami. Sekarang, ayo kita lanjut ke pembelajaran muatan PPKN. Menaati aturan menjaga kebersihan lingkungan. Anak-anak ustazah sudah tahu apa itu aturan? Aturan adalah hal yang harus dilakukan. Misalnya, aturan di lingkungan masyarakat. Aturan tersebut harus dipatuhi oleh seluruh warga. Aturan di lingkungan masyarakat dibuat agar hidup menjadi nyaman dan juga teratur. Jika aturan tidak ada, tentunya hidup kita akan menjadi kacau. Bayangkan aja, misalkan aturan tidak ada di sekitar kita. Wah, di sini nanti ada yang buang sampah sembarangan, di sini nanti ada yang merusak tanaman. Tentu hidup kita akan menjadi tidak nyaman. Oleh karena itu, ada beberapa aturan yang bisa kita lakukan untuk menjaga kebersihan lingkungan. Yang pertama, membuang sampah pada tempatnya. Lalu ada lagi nih contoh lain untuk menjaga kebersihan di lingkungan masyarakat. Contohnya yaitu membersihkan lingkungan secara rutin, misalkan setiap hari Minggu. Lalu, membersihkan selokan dari sampah agar selokannya tidak tersumbat dan tidak banjir. Anak-anak ustazah yang soleh dan solehah, mematuhi aturan dapat melatih kita untuk berdisiplin dan juga bertanggung jawab. Baik bukan kalau kita mematuhi aturan? Oleh karena itu, kalau kalian ketemu aturan, tolong dipatuhi baik-baik ya aturannya. Nah, sekarang kita masuk ke pembelajaran muatan seni budaya dan prakarya. Membuat karya kerajinan dari bahan alam. Anak-anak, tahukah kalian, benda yang sudah tidak terpakai dapat dibuat menjadi sebuah karya seni yang indah. Salah satu bahan yang dapat dibuat kerajinan adalah kerajinan dari bulu ayam. Kita dapat memanfaatkan bulu ayam dari kemoceng yang sudah rusak. Punya tidak kemoceng di rumah?
Bisa jadi apa sih Ustazah kerajinan yang dibuat dari bulu ayam tadi? Nah, ini adalah contoh kerajinan yang dibuat dari bulu ayam. Bisa jadi gantungan kunci, dan bisa jadi kalung untuk menghias penampilan. Bagaimana? Cantik sekali kan tampilannya? Sekarang, yuk kita masuk ke pembelajaran 2 nih. Kita akan belajar muatan bahasa Indonesia, membuat ungkapan pemberitahuan. Di sini ada Pak RT yang sedang berdiskusi dengan para warga. Kata Pak RT, kita harus menjaga kebersihan agar desa kita tidak kebanjiran. Anak-anak ustazah, yang disampaikan Pak RT itu adalah ungkapan pemberitahuan. Pak RT menyampaikan ungkapan pemberitahuan ini dengan kata-kata yang singkat dan jelas agar semua warganya bisa memahami dengan baik apa yang dimaksud dengan Pak RT. Sekarang, ayo kita belajar lagi bagaimana menggunakan ungkapan pemberitahuan dalam percakapan. Perhatikan percakapan berikut. Di sini ada percakapan antara Mei dan Made. Kata Mei, "Made, kenapa kamu tidak ikut bermain sepeda bersama kami hari Minggu?" Kata Made, "Maaf Mei, aku tidak bisa ikut kalian. Warga sekitar rumahku sedang kerja bakti. Kami membersihkan selokan-selokan agar tidak tergenang oleh sampah." Kata Mei, "Wah, tentu kamu senang sekali bisa ikut serta menjaga kebersihan lingkungan." Made menjawab, "Tentu saja Mei, kerja bakti diadakan sebulan sekali. Kita juga bisa ikut membantu." Ingatlah anak-anak ustazah, ungkapan pemberitahuan itu seringkali diakhiri dengan tanda titik. Seperti berikut ini. Ini adalah contoh ungkapan pemberitahuan. Kami membersihkan selokan-selokan agar tidak tergenang oleh sampah. Titik. Nah, itu adalah ungkapan pemberitahuan. Lalu ada lagi nih. Kerja bakti diadakan sebulan sekali. Titik. Itu juga merupakan contoh ungkapan pemberitahuan. Percakapan ini, percakapan antara Mei dan Made, berisi informasi bahwa ada kerjasama di lingkungan masyarakat. Sekarang kita belajar matematika yuk. Menghitung banyak benda sampai 99. Wah, banyak sekali nih. Bagaimana cara menghitungnya? Lihat, di sini ustazah punya botol. Ada banyak botol kan, anak-anak ustazah? Nah, setiap kelompok yang ada di dalam kotak ini berisi 10 botol. Sedangkan di sini ada berapa kotak? Ada 1, 2, 3, 4. Berarti karena ada 4 botol dan setiap botol isinya 10, 4-nya ada 10 kali. Berarti ada 40 botol. Lalu tinggal kita tambah deh dengan botol yang di luar. 1, 2, 3, 4, 5. Tadi kan kita sudah punya 40. Ditambah 5 menjadi 45 buah. Jadi banyak botol yang terkumpul ada 45 buah. Nah, dengan cara mengelompokkan sebanyak 10 botol dalam satu kotak, kita dapat lebih cepat menghitung jumlah botol. Sekarang kita belajar muatan PPKN, mematuhi aturan menjaga kebersihan lingkungan. Anak-anak yang cantik dan ganteng, menjaga kebersihan lingkungan adalah bagian dari hidup tertib sesuai aturan. Dengan ikut menjaga kebersihan lingkungan, berarti kita telah mematuhi peraturan. Dan itu adalah contoh anak yang baik. Ustazah yakin nih, anak-anak ustazah di sini pasti sering sekali menjaga kebersihan lingkungannya. Sekarang, ayo masuk ke pembelajaran 4. Kita belajar muatan bahasa Indonesia menanggapi ungkapan pemberitahuan. Ingat ya anak-anak ustazah, menanggapi artinya menjawab. Agar informasi dapat dipahami dengan baik oleh orang lain,
pemberitahuannya tentu harus jelas dan tidak berbelit-belit. Misalkan di sini ada dua orang anak yang sedang berbicara. Kata yang perempuan, "Dedi, sekolah kita akan mengikuti lomba sekolah sehat." Kata anak laki-laki yang bernama Dedi ini, "Wah, berarti kita harus mempersiapkan diri dengan bekerja bakti." Nah, kata yang diucapkan oleh anak laki-laki ini merupakan contoh tanggapan yang baik dari sebuah ungkapan pemberitahuan. Sekarang, kita belajar muatan SBDP atau seni budaya dan prakarya. Kita belajar memanfaatkan bahan dari hewan untuk membuat kerajinan. Tahukah anak-anak ustazah, hasil kerajinan akan lebih cantik jika bulu ayam tersebut diwarnai. Cara menyiapkan bulu ayam sebagai bahan membuat hiasan adalah sebagai berikut. Perhatikan baik-baik ya, siapa tahu kalian bisa mengikutinya di rumah. Yang pertama, bulu-bulu ayam harus dicuci bersih sebelum digunakan. Lalu, setelah dicuci, bulu-bulu tersebut dicelupkan ke dalam wadah yang berisi campuran cat warna dan air. Warnanya terserah kalian mau warna apa. Lalu, kemudian bulu ayam yang sudah diwarnai dijemur dengan sinar matahari sampai kering. Setelah kering, bulu ayam siap untuk digunakan sebagai bahan membuat hiasan. Terserah kalian mau membuat gantungan kunci, mau membuat kalung, sesuka hati kalian. Selanjutnya, kita belajar muatan bahasa Indonesia di pembelajaran 5. Kita akan belajar membedakan ungkapan pemberitahuan dan tanggapan. Anak-anak ustazah, ketika memperoleh suatu pemberitahuan, cobalah untuk menemukan inti dari pemberitahuan tersebut. Cari tahu dulu, apa sih pemberitahuan yang disampaikan? Lalu, dengan mengetahui inti pemberitahuan, kita akan lebih mudah untuk memberikan tanggapan atau jawaban. Jika pemberitahuan belum kita pahami, akan sulit untuk memberikan tanggapan ataupun jawaban. Nah, di sini nih ada percakapan antara Made dan Fitri. Kata Made, "Rumah Mei tidak jauh di taman tempat kita sering bermain. Rumahnya ada di Jalan Kemuning, nomor 35. Fitri menjawab. Fitri menanggapi, "Kalau begitu, ayo kita pergi menjemput Mei." Ungkapan yang diucapkan oleh Made itu merupakan ungkapan pemberitahuan. Nah, di sini kan Fitri menjawab. Berarti yang dikatakan oleh Fitri itu merupakan suatu tanggapan. Selanjutnya, ayo kita belajar menghitung banyak benda sampai 99 lagi ya. Banyak benda lebih mudah dihitung dengan cara dikelompokkan. Perhatikan gambar di samping. Wah, ada banyak sekali bukunya. Gimana ini cara menghitungnya? Ya, cara menghitungnya harus kita kelompokkan. Satu kelompok berisi 10 buku. Tuh, setiap tumpukan ingat ya, ada 10 buku. Sekarang, coba hitung banyak buku seluruhnya. Ustazah bantu. Di sini ada berapa tumpukan? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Wah, ada 6 tumpukan. Karena ada 6 tumpukan buku, berarti 10-nya ada 6, yaitu 60. 60 ini ditambah dengan 5 buku yang berada di luar. 60 ditambah 5 sama dengan 65. Maka jumlah seluruh buku adalah 65. Semoga bisa dipahami ya. Sekarang kita masuk ke pembelajaran muatan bahasa Indonesia, pembelajaran 6, menuliskan ungkapan pemberitahuan dan tanggapan. Menuliskan ungkapan pemberitahuan.
Yang pertama, ungkapan pemberitahuan berisi sebuah pemberitahuan atau informasi. Lalu yang kedua, penulisan pemberitahuan diakhiri dengan tanda titik. Tanda titik itu seperti ini nih, ini namanya tanda titik ya. Lalu, ungkapan pemberitahuan ditulis dengan singkat. Bahasa yang digunakan juga jelas dan sederhana. Agar apa? Agar orang bisa lebih mudah memahaminya. Selanjutnya, bagaimana Ustazah menuliskan ungkapan tanggapan? Tanggapan dapat berupa pendapat, dapat berupa persetujuan, dan dapat juga berupa pertanyaan. Tanggapan sebaiknya disampaikan dengan santun, dengan bahasa yang baik. Selanjutnya, ayo kita belajar matematika lagi nih. Menuliskan banyak benda sampai 99. Wah, di sini ada anak laki-laki yang sedang kebingungan menghitung kelerengnya. Ayo, kita bantu dia menghitung kelerengnya. Ada berapa nih kelerengnya? Kita hitung dulu di dalam satu kantong. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Wah, ternyata di dalam satu kantong itu ada 10 kelereng. Kita lihat ada berapa kantong plastik di sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Wah, ada 8. Karena ada 8 kantong, berarti 10-nya ada 8 kali. Sehingga ada 80 kelereng. Ditambah dengan 5 kelereng yang ada di luar ini. 1, 2, 3, 4, 5. 80 ditambah 5 sama dengan 85. Jadi, jumlah kelereng pada gambar adalah 85 butir yang ditulis dengan 8 di depan sebagai puluhan dan 5 di belakang sebagai satuan. Ingat ya anak-anak Ustazah, banyak benda lebih mudah dihitung dengan cara dikelompokkan. Sekarang kita belajar muatan PPKN ya. Kita belajar menuliskan aturan menjaga kebersihan lingkungan. Aturan untuk menjaga lingkungan harus dipatuhi. Salah satunya adalah menjaga kebersihan sarana umum. Contoh sarana umum yang ada di sekolah adalah taman. Sudah pernah melihat belum taman yang ada di sekolah kita? Nah, anak-anak Ustazah, aturan untuk menjaga kebersihan sarana umum seperti taman itu harus dipatuhi semua warga sekolah, oleh guru, oleh murid, oleh kepala sekolah, oleh semuanya yang berada di sekolah. Contoh aturan yang menjaga kebersihan sarana umum di lingkungan sekolah, yang pertama, dilarang membuang sampah sembarangan. Buanglah sampah pada tempatnya. Yang kedua, dilarang merusak tanaman apapun yang ada di sekolah. Yang ketiga, dinding sekolah juga merupakan sarana umum. Jadi, dilarang mencoret dinding sekolah merupakan aturan juga. Gimana nih anak-anak Ustazah? Bisa dipahami tidak? Tema 6, subtema 4 ini. Semoga bisa dipahami ya. Jika ada yang kurang jelas, bisa kalian tanyakan nanti ke Ustazah Aida. Baiklah, terima kasih atas perhatiannya. Salah dan hilaf Ustazah ucap banyak-banyak maaf. Jangan lupa terus belajar ya anak-anak Ustazah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.